Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2005 berjudul Hide and Seek, atau bahasa Indonesianya adalah Petak Umpet. Film yang disutradarai oleh John Paulson ini menceritakan tentang seorang ayah dan anaknya yang pindah rumah untuk memulai kehidupan dari awal semenjak terjadi suatu hal yang mengerikan terhadap istrinya. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat sarankan untuk menonton dahulu filmnya. Karena pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Atau mungkin kalian bisa skip ke beberapa menit akhir di mana saya membahas filmnya melalui sudut pandang saya sendiri. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak yang bermain bersama ibu dan ayahnya di taman. Mereka bertiga benar-benar bahagia dengan kehidupan yang mereka miliki. Terutama ayahnya yang bernama David. Malamnya saat ingin tidur, tak lupa anaknya bermain petak umpet bersama ibunya. Berpura-pura tidak tahu akan keberadaan anaknya, namun justru hal tersebutlah yang membuat sang anak sangat bahagia terhadap ibunya. Tak lama ibunya pun memberikan anaknya boneka yang diberi nama Alex. Lalu setelah itu, mencium anaknya dan pergi meninggalkan anaknya di kamar seorang diri yang bernama Emily. Ibunya yang bernama Allison itu tak langsung tidur, tapi memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Dengan raut mukanya yang memang seperti memikirkan sesuatu. Sementara itu David sudah tidur dengan begitu nyenyaknya. Namun kemudian ia terbangun tepat pada pukul 2:06 dini hari. Tak ada istrinya di sampingnya. Lalu ia pun memutuskan untuk mencari istrinya di kamar mandi. Yang kemudian di sana ia melihat istrinya terbaring tak berdaya dengan darah yang memenuhi bathtub. David pun memeluk istrinya dengan air mata yang tak lagi bisa untuk ditahan. Dan kejadian tersebut dilihat dengan sangat jelas oleh Emily. Kini Emily dirawat oleh Catherine, seorang ahli psikologi yang merawat Emily, di mana sekarang Emily seperti mengalami traumatik yang sangat dalam akibat kejadian mengerikan yang diterima oleh ibunya. David yang memang juga seorang psikologi pun memutuskan untuk pindah rumah, pindah ke tempat yang lebih sepi dan asri. Mungkin hal-hal tersebut akan membuat dirinya bersama Emily bisa melupakan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi kepada ibu dan istrinya. Kini mereka berdua pun sampai di suatu rumah yang lumayan besar. Di sana ada sang pemilik rumah dan juga seorang petugas polisi yang berjaga di wilayah tersebut. Lalu mereka pun kini melihat-lihat bagian belakang rumah. Namun David baru saja tersadar kalau putrinya menghilang dan ternyata putrinya terlihat mematung di depan pohon yang berbentuk seperti gerbang. Malamnya mereka berdua pun makan malam bersama. Namun meskipun itu makanan kesukaan Emily, tapi ia tak memakannya sedikit pun dan memutuskan untuk pergi menuju kamarnya dan tidur bersama boneka pemberian ibunya yaitu Alex, satu-satunya yang dibawa oleh Emily kemanapun ia pergi. Keesokan paginya, David mulai membereskan barang-barang yang ia bawa dari rumah lama mereka dan lalu mulai menulis sebuah catatan harian di buku jurnalnya lengkap dengan headphone yang ia pakai. Tak lama datang seorang perempuan yang dimana itu adalah tetangganya, memberikan sebuah bingkisan yang ia buat bersama suaminya. Lalu David dan Emily pun pergi ke kota. Saat mengisi bahan bakar untuk mobilnya, ia melihat di sana seorang perempuan bersama seorang anak seumuran Emily bermain di sana. Di mana sekarang David pun berkenalan dengan wanita tersebut, mengajaknya untuk kapan-kapan agar bisa bermain bersama dengan Emily. Karena David tahu Emily membutuhkan seorang teman seumurannya. Malamnya saat Emily ingin tidur, David menanyakan di mana Alex, boneka kesayangan Emily. Namun tak disangka Emily justru menjawabnya, "Aku tak membutuhkannya lagi. Aku punya seorang teman baru. Ia bukan boneka ataupun mainan. Temanku bernama Charlie." David pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Catherine, di mana sekarang anaknya mulai mempunyai teman imajinasi buatannya sendiri. Namun Catherine pun menyarankan David untuk menggunakan hal tersebut agar lebih masuk ke dalam hidup Emily dan membuatnya bahagia dengan sering-sering untuk mengajaknya bermain.
Lalu keesokan harinya pun David mengajak Emily untuk memancing di danau di dekat rumahnya. Tapi ada satu hal yang membuat David heran dengan putrinya. Emily justru menjadikan seekor lalat untuk dijadikan umpan olehnya. Padahal David sudah membeli umpannya. David tahu itu bukanlah Emily yang ia kenal seperti dahulu, di mana ia sangat sayang terhadap binatang. Malamnya mereka berdua pun makan malam bersama. Emily menceritakan kalau Charlie adalah seseorang yang sangat menyenangkan seperti ibunya. Dan Charlie berhasil membuat dirinya untuk tidak kembali merasakan kesedihan. Lalu Emily pun kembali tidur. Saat David ingin membuka salah satu jendela kamar anaknya karena dirasa pengap, tapi jendela tersebut seperti macet dan tak bisa dibuka. Malamnya David pun tertidur dan bermimpi sesuatu tentang pesta. Yang tak lama kemudian ia terbangun kembali di jam 2:06 dini hari. Lalu ia pun keluar dari kamarnya. Dilihatnya lampu kamar mandi yang menyala dan David pun menghampirinya pelan-pelan. Di sana ia melihat sebuah tulisan, "Kamu membiarkan dia mati." Di mana di sana ada putrinya. David pun sangat terkejut melihat coretan tersebut dan menyuruh Emily untuk membersihkan coretan itu. Tapi Emily menyangkal kalau bukan dia yang melakukan hal tersebut, tapi Charlie. Keesokan harinya, David pun kembali melaporkan apa yang anaknya perbuat kepada Catherine. Namun tak lama kemudian datang Elizabeth dan seorang anak kecil, di mana itu adalah anak dari kakaknya yang memang sedang ia jaga. David pun sangat bersyukur kepada Elizabeth datang ke rumahnya. Ia hanya ingin Emily mempunyai seorang teman secara nyata. Tapi Emily hanya diam dan tak terlalu banyak bicara terhadap anak tersebut. Meskipun kali ini ia diberikan sebuah boneka oleh teman barunya yang bernama Amy. Tapi Emily justru membuat boneka tersebut kehilangan matanya, di mana hal tersebut membuat Amy langsung lari dan pergi dari rumah mereka. Tak lama kemudian, saat David mencuci piring, ia lihat anaknya sedang bermain sendiri di luar. Dan lalu ia lihat pisau yang tak pada tempatnya. Meskipun sepintas, ia tahu kalau dirinya belum menggunakan pisau tersebut. Tapi saat ia melihat kembali putrinya, di sana tiba-tiba saja ia bersama seorang pria dewasa. David langsung keluar, dan ternyata pria tersebut adalah suami tetangganya yang beberapa hari lalu memberikan David sebuah bingkisan. David pun mencoba memberitahu kepada anaknya kalau jangan terlalu dekat bersama pria tersebut. David seperti merasa keanehan kepada pria itu yang sulit dikatakan olehnya kepada Emily. Malamnya ia pun memasuki kamar putrinya yang ternyata belum tertidur. Emily memang sepintas seperti orang yang baru saja berbicara terhadap orang lain. Yang kemudian memang Emily memberitahu kalau dirinya baru saja bermain bersama Charlie, yang sekarang sudah pergi melalui kaca jendela yang dimana kaca itu sebelumnya sulit untuk dibuka oleh David. Kini David pun memang merasa anaknya mulai tak beres bersama teman khayalannya yang bernama Charlie itu. David menuliskan semua kejadian yang ia lalui setiap harinya di buku jurnal miliknya lengkap dengan headphone miliknya. Keesokan paginya, tetangganya pun datang kembali ke rumah David dan menyampaikan pesan permohonan maaf dari suaminya yang kemarin ia lakukan terhadap Emily. Tetangganya pun menyampaikan kalau ia bersama dirinya memang baru saja kehilangan sosok putri yang mirip dengan Emily. Itu sebabnya suaminya memang sedang dalam keadaan sedih karena kehilangan sosok anak. Mendengar itu David pun mulai mengerti. Lalu malamnya Elizabeth pun kembali datang, yang kali ini seorang diri. David memang mengundangnya kembali untuk makan malam. Tapi saat itu Emily berdandan seperti layaknya orang dewasa, menggunakan pernak-pernik milik ibunya. Mereka bertiga pun makan malam bersama. Tak lupa Elizabeth memberikan hadiah yang ia bawa berupa beberapa buku yang bisa dibaca oleh Emily. Tapi sayangnya, Emily justru menjatuhkan buku tersebut dengan tatapan matanya yang seperti tak menyukai Elizabeth. Dan tak lama, ia pun pergi ke kamarnya. David yang melihat kejadian tersebut hanya meminta maaf kepada Elizabeth atas apa yang dilakukan oleh putrinya. Malamnya, David pun kembali tidur dan kembali bermimpi tentang sebuah pesta. Sebuah pesta ia bersama istrinya dahulu, dan kembali terbangun tepat pada 2:06 dini hari. Ia bangun dan kembali melihat lampu kamar mandi menyala. Ia hampiri pelan-pelan. Di sana terlihat bacaan, "Lihat apa yang sudah kamu perbuat." Setelah itu ia lihat bathtub dengan air keruhnya
yang ternyata di dalamnya ada seekor kucing yang sudah mati. Ia hampiri Emily di kamarnya, yang sekarang justru David merasa takut melihat anaknya sendiri. David kembali membersihkan kamar mandi dan lalu menguburkan kucing tersebut di halaman belakang rumahnya. Paginya saat ia sarapan bersama anaknya, ia pun meminta kepada Emily untuk mengenalkan Charlie kepadanya. Lalu Emily pun mengajak ayahnya ke kamar, di mana di sana terdapat banyak sekali gambar keluarga yang kemudian Emily memberitahu kalau itu adalah Charlie. David tahu Emily semakin tidak sehat. Ia pun menyuruh Catherine untuk datang dan mengajak ngobrol anaknya. Di sana Catherine pun bertanya-tanya tentang Charlie, yang lalu kemudian Emily mengatakan kalau kadang-kadang ia pun membicarakan Catherine bersama Charlie. Sekarang Catherine tahu kalau ia harus segera membawa Emily kembali ke kota untuk ia rawat di sana. Tapi David tak mengizinkan hal tersebut. Ia meminta 2 minggu jika Emily tak juga berubah, maka Catherine bisa membawanya. Lalu suatu siang, Elizabeth kembali datang dengan bunga di tangannya. Ia mengetuk berkali-kali pintu rumah, namun tak ada siapapun yang membukanya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Memanggil-manggil Emily dan David, ia berjalan ke lantai 2. Di sana ia melihat kamar Emily. Ia ajak bicara Emily, tak lupa ia memberi bunga yang ia beli di jalan tadi untuk Emily. Tapi sepertinya Emily hanya diam dan tak menanggapi obrolan dari Elizabeth. Lalu sesaat kemudian Emily pun mengajak Elizabeth untuk bermain petak umpet dan menyuruh Elizabeth untuk menemukan seorang temannya yang bernama Charlie, di mana ia memang sedang bermain petak umpet bersamanya. Kemudian Elizabeth pun memanggil-manggil nama Charlie yang menurut Emily berada di lemari. Di sana Elizabeth pun membuka lemari tersebut dan dia langsung terkaget dan akhirnya terjatuh ke bawah melalui jendela. Malamnya David terbangun dari tidurnya. Ia masuk ke dalam kamar anaknya. Di sana jendela kamar Emily seperti didobrak seseorang dari dalam. Kemudian tak lama polisi setempat datang menemui David, menanyakan keberadaan Elizabeth. Karena ia melihat mobil Elizabeth berada di jalan, namun tak ada Elizabeth di dalamnya. Menurut saudaranya, Elizabeth datang mengunjungi David, namun David tak tahu apapun. Ia sama sekali tak tahu keberadaan Elizabeth di mana. Lalu polisi tersebut pergi dari rumah David. Ia pun langsung mencari Emily yang sekarang menangis dan seperti orang ketakutan. David masuk ke dalam kamar mandi. Di sana ia lihat Elizabeth terbaring di bathtub dengan darah di sekitarnya. Ia langsung menghampiri anaknya dan menanyakan siapa yang melakukan semua itu. Dan Emily hanya menjawab kalau itu adalah perbuatan Charlie. Di mana sekarang David semakin tak mengerti apa yang sudah terjadi kepada anaknya. David pun mengunci anaknya di dalam kamar. Ia memikirkan apa yang harus ia perbuat. Ia benar-benar kebingungan sekarang. Ini semua sudah kelewatan. Lalu kemudian Emily pun berusaha membuka pintu kamarnya dengan besi, dan untuk saja hal tersebut berhasil. Ia keluar dan langsung menelpon Catherine untuk segera datang. David pun kini sudah memutuskan untuk menguburkan jenazah Elizabeth. Tapi di kamar mandi sudah tak ada mayat Elizabeth di sana. Ia keluar mencari-cari keberadaan Elizabeth, tapi tak ada siapapun di luar. Kemudian David memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan memeluk Emily. Ia tahu, sekarang Charlie yang dimaksud anaknya bukanlah seseorang khayalan dari Emily, melainkan sesuatu yang nyata, yang sangat mengerikan. David sangat meminta maaf kepada anaknya karena ia sudah tak percaya selama ini. Lalu pelan-pelan David kembali berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di dalamnya banyak peralatan-peralatan yang masih terbungkus rapi. Ia buka salah satu kardus di sana yang ternyata itu berisikan headphone miliknya. Kini perlahan-lahan David mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengingat kejadian-kejadian yang selama ini terjadi. Kemudian ia buka kardus yang lain dan mengambil buku jurnalnya, dan di mana di dalamnya tak ada sedikit pun catatan yang sudah ia tulis. Kini David mulai mengingat kenangan tentang pesta yang sering mengganggunya saat tidur. Saat pesta sedang berlangsung, istrinya pergi keluar sembunyi-sembunyi di mana ia diikuti oleh David. Ternyata istrinya selingkuh dengan seorang di luar sana. Perselingkuhan itu membuat David sangat-sangat sedih sekaligus marah terhadap apa yang istrinya perbuat. Jadi suatu malam, ia memutuskan untuk membunuh istrinya dengan bantal, lalu menaruh mayat istrinya tersebut di kamar mandi. Dan juga ia ingat kalau Elizabeth ketakutan dan terjatuh bukanlah karena Charlie di dalamnya, melainkan dirinya. Kini ia tahu
Charlie, teman khayal dari anaknya, adalah dirinya sendiri. Kemudian Emily datang dari belakang dan David pun mengatakan, "Tak apa, ayah sudah pergi sekarang." Beberapa saat kemudian polisi itu pun kembali ke rumah David, tapi tak ada siapapun di dalamnya. Ia cari ke semua penjuru kamar di dalam rumah David dan lampu mendadak mati. Ia terus berjalan mencari saklar lampu yang sesaat kemudian setelah lampu menyala, Charlie langsung menikam polisi tersebut dengan cangkul dan lalu membawanya ke ruangan bawah tanah. Emily pun langsung mencari sesuatu untuk mengunci pintu itu. Tapi sesaat ia kembali, di sana sudah ada Charlie duduk menunggu dirinya. Emily pun langsung lari kembali menuju kamarnya. Tak lama Catherine pun datang, masuk ke dalam rumah yang tak ada siapapun di dalamnya. Hanya ada sebuah cangkul dan pintu ruang bawah tanah yang terbuka. Ia masuk ke dalamnya dan kemudian Charlie pun datang. Tapi Catherine sangat kaget karena Charlie yang merupakan David langsung mendorong tubuhnya ke bawah. Di dalam situ bahkan ia melihat seorang polisi yang ternyata masih hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Charlie kini mencari keberadaan Emily yang sekarang entah bersembunyi di mana. Ternyata Emily berhasil kabur melalui jendela dan lari menuju hutan dengan wajah yang sangat ketakutan. Sementara itu Catherine datang mencari Emily dengan senjata di tangannya yang ia ambil dari polisi. Kemudian ia melihat David lari ke hutan. Di dalam gua, Emily bersembunyi di balik batu besar, menghindar dari ayahnya. Lalu tak lama datang Catherine ke gua tersebut yang langsung saja berhasil dilumpuhkan oleh David. Catherine sudah sangat kehabisan nafas, tapi untung saja Emily langsung memanggil Charlie. Yang kemudian sekarang Charlie menghampiri Emily. Ia mati dan nyalakan lampu senternya. Pelan-pelan semakin dekat dengan Emily. Dan seketika di sana berdiri Catherine dan langsung menembakkan senjata tersebut kepada Charlie atau David. Dan ia pun sekarang akhirnya meninggal dunia. Lalu film pun selesai. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini sebenarnya memang sangat berhasil membuat siapapun yang menontonnya tertipu. Mungkin banyak orang yang mengira kalau ini adalah film horor. Tapi kemudian akhir film mematahkan itu semua. David yang berubah menjadi Charlie dan mempunyai dua kepribadian, hal tersebut memang bukanlah tanpa sebab. Itu disebabkan rasa trauma tentang kepedihan sewaktu ia melihat istri yang sangat ia cinta selingkuh di belakangnya. Dan saat ia akhirnya memutuskan untuk membunuh istrinya, dari situlah David mempunyai sisi lain dari dirinya. Jadi hal tersebut menjelaskan kalau Emily tidaklah menjadi seorang anak yang jiwanya terganggu karena kematian ibunya. Melainkan ia memang tahu sejak awal tentang kepribadian ayahnya yang lain. Yang sayang saja hal tersebut tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Dakota Fanning rasanya sangat berhasil memerankan sosok Emily dengan sangat cermat. Membuat sosok Emily tampil dengan rasa ketakutan dan traumatik dari kejadian ibunya meninggal. Dan juga Robert De Niro yang sangat berhasil menipu kita dengan sosok David yang seperti ayah yang bertanggung jawab dan penyayang. Namun dibalik itu semua, David hanyalah sosok lelaki buas yang jiwanya terganggu karena istrinya berselingkuh. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti video dari Kamar Film. Untuk kalian yang mau request film, silahkan komentar di kolom komentar yang sudah saya briefin. Jangan komentar di tempat lain, karena itu akan mengganggu orang lain yang ingin membahas filmnya. Terima kasih pengertiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.